Selamat datang di Just Edu bersama saya Rajio. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyajikan video mengenai identifikasi sistem bahan bakar mesin diesel Common Rail. Baiklah pemirsa, pada saat ini kami sedang berada di Mitsubishi Training Center PT Bumen Reja Abadi Cabang Kebumen. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sistem bahan bakar diesel Common Rail untuk jenis mesin Mitsubishi Pajero dengan seri mesin di situ sudah ada 4D56. Sistem bahan bakar diesel untuk jenis Common Rail System ini dimulai dari tangki, kemudian unit filter, kemudian dari filter menuju ke supply pump, ya. Kemudian dari supply pump, ya, ini bahan bakar menuju ke rel, ya. Ini rel, kemudian dari rel bahan bakar akan dialirkan ke masing-masing injektor. Mbak, perhatikan pada unit supply pump ini. Supply pump ini sebetulnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah pada bagian sisi ini adalah feed pump. Feed pump adalah bagian atau komponen yang berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki yang letaknya ada di bagian lebih rendah untuk dialirkan ke supply pump, ya. Bahan bakar yang dihisap oleh feed pump kemudian sebelum dialirkan ke supply pump untuk ditingkatkan tekanannya akan dikontrol alirannya oleh suction control valve, di mana dia akan berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar sedikit atau banyaknya sesuai dengan kontrol atau sinyal dari engine ECU. Nah, sehingga bahan bakar yang akan dinaikkan tekanannya oleh supply pump ini akan sesuai dengan kebutuhan mesin, ya. Kemudian di bawah ini ada komponen yang namanya fuel temperature sensor atau sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu bahan bakar. Dia akan memberikan informasi ke engine ECU. Setelah bahan bakar melalui kontrol oleh suction control valve, bahan bakar akan muncul ke pressure chamber. Ini ada dua, atas dan bawah, yang bertugas untuk menjadi ruang pemompaan bahan bakar, ya. Bahan bakar bertekanan tinggi, ya, akan mengalir menuju ke rel melalui pipa tekanan tinggi yang nanti akan disambungkan melalui nipple di bagian tengah. Bahan bakar yang mengalir dari supply pump bertekanan tinggi hingga mencapai 180 megapascal, ya, akan disimpan di dalam unit rail ini, sehingga di dalam rail ini tersedia bahan bakar dengan tekanan yang tinggi, ya. Dalam rail ini dilengkapi dengan dua komponen. Yang pertama ini adalah sensor untuk mendeteksi tekanan bahan bakar atau fuel pressure sensor yang akan mengirimkan informasi ke engine ECU. Berikutnya, bagian ini yang namanya pressure limiter pada bagian ujung daripada rel ini akan membatasi tekanan di dalam rel. Apabila tekanan melebihi batas,
yang diizinkan, maka bahan bakar akan dibocorkan dan dikembalikan ke tangki bahan bakar. Bahan bakar dari rel akan dihubungkan ke masing-masing injektor melalui pipa tekanan tinggi. Ini adalah letak daripada injektor. Ya, ini bahan bakar masuk ke injektor. Kemudian untuk mengontrol pengoperasian daripada injektor itu melalui terminal yang ada di bagian atas. Di situ tertera kode seri dari masing-masing injektor. Pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan bagian-bagian dari supply pump. Yang pertama ini adalah bodi supply pump. Ini kita tunjukkan jalan masuk bahan bakar dari tangki. Ini melalui inlet ya. Kemudian kita tunjukkan berikutnya. Ini adalah feed pump. Ini tipenya adalah tercoid ya. Ini ada di sebelah samping sini. Ini tugasnya adalah untuk menghisap bahan bakar dari tangki yang posisinya ada di bawah atau lebih rendah daripada supply pump, sehingga diperlukan feed pump untuk menaikkan bahan bakar. Kemudian dari feed pump, setelah bahan bakar dihisap, disalurkan, nanti akan melalui yang namanya gauge filter. Ini adalah bagian yang dipasangkan di sebelah sini. Ini digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran halus yang ikut dalam aliran bahan bakar. Kemudian komponen berikutnya ini adalah SCV, yaitu suction control valve ya. Komponen ini digunakan untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang dikirimkan ke pressure chamber, yang nanti akan dinaikkan tekanannya menjadi tekanan yang tinggi yang akan diteruskan ke injektor. Kemudian berikutnya kita tunjukkan di sini adalah sensor untuk mendeteksi suhu bahan bakar atau fuel temperature sensor ya. Kemudian berikutnya pada bagian tengah ya, ini adalah plunyer ya dan pegas. Ini dipasangkan pada pressure chamber ya. Plunyer ini berjumlah 2 yang dipasang dengan posisi berlawanan. Baiklah, kedua plunyer ini berfungsi untuk menekan bahan bakar sehingga menimbulkan tekanan bahan bakar yang tinggi. Di mana untuk menggerakkan plunyer ini, komponen yang kita tunjukkan berikutnya adalah poros eksentrik. Ya, kita tunjukkan di sini poros eksentrik. Ya, kita putar-putar. Kalau poros eksentrik diputar, maka bagian ini akan menekan plunyer bergerak
secara bergantian untuk menekan bahan bakar di dalam pressure chamber. Kemudian kedua pressure chamber ini, atas dan bawah, itu dihubungkan dengan pipa tekanan tinggi, ya. Di mana tekanan bahan bakar yang dihasilkan pada tekanan tinggi, ya, di sini akan diteruskan ke pipa tekanan tinggi ke rel.